Bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Jumat 3 April 2020 adalah Jumat dalam pekan kelima Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mendengarkan bersama-sama Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, semua yang dilakukan oleh Yesus, semua yang dikatakannya adalah hal-hal yang baik. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Begitu kata-kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang mau melemparnya dengan batu. Mereka mau melempari Yesus dengan batu karena bagi mereka Yesus menghujat Allah. Bagi mereka Yesus menyamakan diri dengan Allah. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Yesus ini? Dari peristiwa orang Yahudi yang mau melempari Yesus itu. Ketika hidup seorang manusia tidak dibimbing oleh iman, hati orang itu cenderung dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, dengan keinginan-keinginan jahat. Dan dari keinginan-keinginan jahat itu mengalirlah perbuatan-perbuatan jahat. Ketika seorang tidak menerima Yesus dalam iman, ketika seorang tidak membiarkan Yesus menguasai pikiran dan hatinya, tidak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus, hatinya akan dipenuhi dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk yang kemudian ujung-ujungnya adalah tindakan-tindakan
yang buruk. Yang Tuhan Yesus kehendaki dari peristiwa yang kita dengarkan pada hari ini ialah agar kita yang sudah menerimanya dengan sepenuh hati, membiarkan Dia meraja dalam pikiran hati kita, membiarkan hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya, supaya dari hati yang dipenuhi dengan kasih-Nya itu kita berbuahkan kebaikan-kebaikan yang memuliakan Allah dan membuat orang lain mengalami damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.